Ya, shalom, selamat malam kekasih Tuhan, semua anak-anak rohani Jemaat GBI Clear Kota Bontang. Bahagia sekali di Kamis pertama di bulan Oktober ini. Yuk, kita walaupun cuma sekedar tatap layar, tapi saya berdoa supaya pesan Tuhan ini sampai kepada semua kekasih Tuhan yang hadir di ibadah worship night pada malam hari ini ya. Apa kabar semuanya? Saya percaya semuanya baik ya, dan saya percaya semuanya sedang punya kerinduan, rasa lapar dan haus untuk mencari Tuhan. Saya berdoa supaya sepanjang bulan Oktober ini, kasih karunia Tuhan menyertai Bapak Ibu untuk menangkap pesan Tuhan dan menjadi pribadi yang terus ya menjadikan target menjadi serupa seperti Kristus itu ada dalam kehidupan setiap kita ya. Dan saya percaya masing-masing kita mungkin sepanjang bulan ini banyak sekali akan diperhadapkan dengan berkat, juga akan diperhadapkan dengan tantangan atau juga mungkin pergumulan. Saya rindu supaya semua kekasih Tuhan tidak mundur atau tidak menyerah dalam mengiring akan Tuhan. Ingat, kita hidup bukan untuk masa sekarang ya. Kita hidup untuk masa yang akan datang. Persiapan untuk menjadi serupa seperti Kristus itu adalah persiapan di mana Anda akan dibawa ke tempat di mana Tuhan nanti tinggal ya, jadi sorga. Jadi Tuhan Yesus memang tidak pernah untuk selalu menawarkan sorga, menjanjikan sorga sebagai fokus saudara, tapi nggak dikasih tahu caranya. Sorga itu hanya bonus utama yang akan Tuhan berikan bagi kita kalau kita seperti yang Dia mau, yaitu serupa dengan gambaran Kristus Yesus, Putra Allah yang tunggal itu. Dan aku berdoa supaya kekasih Tuhan di tempat ini menjadikan itu sebagai tujuan utama ya. Jadi rela untuk menyangkal diri, sungguh-sungguh mengikut Yesus, pikul salib setiap hari, agar kita semua menjadi pribadi yang mengejar target Allah dalam diri setiap saudara dan saya, yaitu serupa seperti Kristus. Jadi jangan inginkan yang lain. Kalau kita mulai menginginkan yang lain, maka percayalah, kita juga akan menjadi pribadi yang nantinya akan serupa dengan dunia ini, bukan serupa dengan Kristus. Boleh memahami bagaimana hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai sebuah kehidupan yang betul-betul menjadi tujuan utama kita, yaitu hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ini adalah the year of sacrifice ya, bulan pengorbanan. Dan saya temukan bahwa orang itu bisa menyerahkan tubuhnya, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan dan kerajaan sorga. Itu adalah satu bagian di mana saudara benar-benar harus mengerti bahwa itu adalah pengorbanan. Pengorbanan, kenapa Pak dibilang pengorbanan? Menyerahkan tubuh kok pengorbanan? Ya, karena di tengah-tengah daging ini, tubuh kita ini, yang pengen serupa seperti dunia, itu kita kalahkan kesenangannya, kenikmatannya, untuk kita serahkan kepada Tuhan. Contoh hal yang paling mudah, Anda lihat, semua yang dunia tawarkan buat kita, Bapak Ibu, itu menyenangkan daging. Mabuk itu enak buat daging ya, tubuh kita ini. Kemudian juga ngerokok itu enak buat tubuh kita ini. Zina itu yang namanya dosa itu enak bagi tubuh, bagi daging yang fana ini. Tapi kita tahu karena kita mencintai Tuhan, kita tahu karena kita mengasihi Tuhan, kita kalahkan itu. Kita harusnya bisa maki-maki, bisa mengeluh. Semua yang disebut dengan keinginan daging itu kita umbar, lalu kita menyadari dan bertobat, dan kita berkata, aku mau serahkan untuk Tuhan. Saya tahu maki-maki orang itu enak, marahin orang itu enak. Tapi saya karena cinta Tuhan, saya korbankan perasaan itu hanya untuk bersyukur kepada Tuhan. Dengan cara apa? Mengampuni orang yang nyakitin saya. Nah gitu saudara ya. Jadi Bapak Ibu harus mengerti bahwa pengorbanan yang Tuhan berikan buat kita, itu adalah gaya hidup kerajaan sorga. Nah, kemudian juga dalam sisi materi, saya percaya bahwa bagian yang menarik adalah pelit, kikir, menyimpan untuk diri sendiri, selfishness, mementingkan diri sendiri, itu enak Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat baik-baik bagaimana keenakan atau kenyamanan itu kita korbankan buat Tuhan. Saya tidak melakukannya demi cinta kepada Tuhan. Saya memilih jalur murah hati. Saya pilih jalur suka memberi sebagai gaya hidup. Maka itu menjadi satu bagian di mana kita berkorban untuk kerajaan sorga. Dan pahami baik-baik, penghuni sorga saudara, pemilik sorga saudara itu, Yesus Kristus Tuhan, Allah Bapa di sorga, Roh Kudus itu, adalah pribadi yang suka berkorban. Dan itu sudah menjadi gaya hidup, itu sudah menjadi ciri hidup saudara. Kalau Tuhan suka berkorban, maka saya sebagai calon penghuni sorga juga harus suka berkorban. Kan saya anaknya, kan gitu ya. Ingat tuh, buah itu harusnya jatuh, tidak pernah jauh dari pohonnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengerti pepatah ini, jadi kalau Bapakmu suka berkorban, maka kita juga harus suka berkorban, gitu ya. Apa dasarnya? Kenapa Bapak itu kok punya gaya hidup suka berkorban? Nah nih, coba buka Alkitab saudara, atau Anda bisa lihat di tayangan LED ini, tentang Yohanes 3 ayat 16 ya, dikatakan di sana,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nih, ternyata dasarnya Allah Bapa itu berkorban buat kita yang penuh dengan dosa, yang harusnya sudah terancam binasa, yaitu terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Itu pengertian binasa, Bapak Ibu ya. Karena dia berkorban, menyerahkan tubuhnya buat kita menjadi pendamai buat kita dengan Allah Bapa. Allah Bapa itu menggerakkan dirinya dengan disebut dengan kasih. Bukan cuma sekedar kasih, tapi karena begitu besar kasih Allah ya akan dunia ini. Bukan akan bumi ini, akan dunia ini. Kenapa dunia? Karena dunia ini punya sistem yang menguasai manusia. Ya, sistem dunia ini adalah ditulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16 ya, di mana sistem dunia ini bicara tentang keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup yang sudah menguasai manusia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan orang-orang yang dikuasai oleh sistem dunia ini itu rindu untuk diselamatkan oleh Tuhan. Tuh, makanya Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah, itu Alkitab bilang ya. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, yaitu pada orang-orang yang dikuasai sistem dunia ini. Dan saya rindu supaya saudara mengerti baik akan hal ini. Kalau kita jadi warga kerajaan sorga, nggak boleh dikuasai oleh sistem dunia, tapi harus dikuasai dengan sistem kerajaan sorga. Dan itu mutlak, dan itu harus. Karena saudara dan saya harus memahami bahwa sistem kerajaan sorga adalah satu bagian di mana Tuhan pengen dia bertahta. Dia mau supaya dia bisa berdaulat dalam diri saudara dan saya. Dan itu bagian yang ingin dia cari dari saudara Jemaat Kelir Bontang. Dan juga dimanapun Anda berada, ya, Tuhan mau supaya kita itu betul-betul memahami bagaimana Kristus itu bertahta di hati kita. Bagaimana Kristus memberikan kehidupannya yang sungguh-sungguh bertahta di hati saudara. Yang mengerti kehidupannya dipersembahkan kepada Tuhan. Kegagalan kita sebagai anak Tuhan adalah ketika kita menjadi pribadi yang membiarkan dunia bertahta dalam hidup kita. Sehingga jadi anak Tuhan suka sekali itu yang namanya ngumbar hawa nafsu, ngumbar sifat-sifat pelitnya, ngumbar sifat-sifat kedagingannya, ngumbar keangkuhan hidupnya. Karena apa? Bukan Allah yang bertahta dalam hidupnya, tapi kedagingannya yang bertahta dalam hidupnya. Itu sistem dunia. Nah, Alkitab saya bilang, kalau orang mengasihi sistem dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak akan ada dalam orang itu. Itu sebabnya kalau kasih Allah akan dunia ini memberikan pengorbanannya buat kita, mari kita belajar supaya kita menghargai gaya hidup Allah Bapa di sorga ini. Yaitu apa? Pribadi yang suka berkorban. The month of sacrifice. Bulan penuh dengan pengorbanan ini adalah bulan di mana Tuhan mengajak pada saudara untuk kita punya yang namanya kasih Bapa. Kembali kepada kasih. Ada 3 terbesar, 1 Korintus 13 ayat 13 ya, iman, harap dan kasih. Tapi yang terbesar diantaranya adalah kasih. Kalau iman dan harap itu berhenti ketika nanti di sorga, tapi kasih itu akan terus selama-lamanya. Kenapa demikian? Karena Allah itu adalah kasih, ya, masih itu baik-baik. Dan karena kasih itu ada dalam pribadi Allah dan memang Allah itu adalah kasih, maka Alkitab mengatakan dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Bukankah itu wujud pengorbanan? Untuk menyelamatkan orang yang harusnya terbinasa, untuk menyelamatkan orang yang durhaka, untuk orang yang telah mengkhianati kita. Lihat, kasih Allah akan dunia ini membuat yang luar biasa, dia berkorban. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk menolak sebuah bentuk pengorbanan kepada orang lain atau kepada Allah Bapa di sorga kalau saudara punya kasih. Jadi kalau kita punya kasih, kita pasti tidak menolak untuk berkorban. Kenapa orang nggak mau berkorban? Simple, kadar kasihnya rendah. Ya, jadi mintalah akhir-akhir zaman ini supaya kita sebagai orang percaya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Ingat loh, di sorga itu nanti tempatnya itu adalah pribadi Allah yang kasih. Hanya orang yang penuh kasih yang hanya ada di sana. Kalau kita dari sekarang dengerin baik-baik, nggak punya kasih Allah itu, waduh, jangan mimpi Anda bisa menjadi penghuni sorga. Mimpi kali ya, masuk sorga tapi pelit. Itu makanya kekasih Tuhan ngajarin buat kita malam hari ini, ayo kita belajar mengerti sifat Allah ini, supaya kehidupan saudara menjadi satu kehidupan yang betul-betul dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Rindu berkorban. Dan itu gaya hidupnya Allah Bapa di sorga. Ini loh, gaya hidup Allah berkorban itu seperti ini ya. Untuk orang-orang yang nggak ada sangkut pautnya dengan kita, orang-orang yang memang mau maju, kemudian dia perlu diselamatkan, dia memperkorbankannya buat kita. Lihat Bapak Ibu, kita jatuh dalam dosa, kita hidup dalam pergumulan, terancam neraka. Tapi tidak semua manusia ya
Bapak Ibu, harus masuk neraka kan gitu. Kalau dia didapatin dalam dirinya setelah menerima kasih Tuhan atas pengorbanannya, dia menjadi pribadi yang mengerti mau bertobat dan berubah, maka dia akan kembali kepada surga, yaitu hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah untuk selama-lamanya. Nah, itulah makanya Tuhan mau supaya saudara dan saya itu mengerti bahwa semua orang di sekitar saudara ya perlu merasakan pengorbanan kita. Siapa tahu dengan kehendak bebasnya, dia bisa berubah dengan lebih baik. Itu makanya dibutuhkan kasih yang terekspresi, kasih yang dibuktikan, kasih yang dinyatakan. Dengan cara apa? Berkorban. Nah, kecuali kalau memang orang itu nggak mau niat berubah, wataknya memang jahat terus, ya itu lain ceritanya Bapak Ibu ya. Kita udah nolong satu kali, dua kali, kemudian dia nggak mau berubah, ya kita nggak tahu, kita serahkan saja dia sama Tuhan. Tapi ada orang-orang yang memang perlu untuk merasakan kasih Tuhan. Istilahnya gitu, kita tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Itu Bapak Ibu harus waspada baik-baik. Jadi kasih itu adalah satu pengorbanan yang membuat orang itu jadi lebih baik, seperti itu. Lukas pasalnya yang ke-10 Bapak Ibu ya, ayat yang ke-30, mulai demikian firman kata. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tapi juga memukulnya dan juga sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, bawalah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini yang menarik Bapak Ibu ya. Satu hal di mana Tuhan mengajak para saudara hari ini adalah melakukan gaya hidup kerajaan sorga. Salah satunya adalah berkorban. Dan Yesus pun kalau ngajar, dia selalu menerapkan tentang ekspresi kasih itu, yaitu apa? Berkorban. Bahkan dalam perumpamaannya pun ketika ada seorang tanya, siapakah di antara kami yang disebut dengan sesama manusia itu? Yesus menjawabnya dengan perumpamaan ini. Saya percaya Yesus memilih perumpamaan ini bukan cuma sekedar dia gunakan perumpamaan itu asal ngomong ya. Tapi itu dia sedang menggambarkan secara implisit kayak gini loh. Ya, budaya kerajaan sorga itu kayak gini. Yaitu bagaimana kita berkorban. Dan Yesus nggak muluk-muluk ya, dimulai dari berkorban untuk sesamamu manusia. Karena kita berkorban menunjukkan kasih kepada sesama kita manusia, itu menunjukkan bahwa kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Nah, itu ingat baik-baik Bapak Ibu. Jadi perbuatan kasih yang kita lakukan untuk sesama kita, sama halnya kita lakukan itu untuk Tuhan, karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Bapak Ibu lakukan untuk sesama manusia, manusia bisa berupa orang atau juga pekerjaan Tuhan. Anda melakukan pengorbanan untuk mereka, Anda sedang melakukannya untuk Tuhan. Gambaran imam dan orang Lewi itu adalah gambaran orang percaya yang terkadang dikuasai oleh sistem dunia, lebih mementingkan diri sendiri, ya, nggak peduli dan suka merawat orang lain. Dia nggak menolong orang itu, kenapa? Waktunya terbuang, biayanya keluar dan ngerepotin, ya. Makanya dia selfish. Yang penting saya sama Tuhan, sama-sama manusia itu bukan urusan saya masih ada keperluan. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi dia nggak peduli dengan orang lain. Itu makanya Tuhan ngajarin buat kita ini kebenaran yang harus utuh yang disampaikan kepada jemaat Clear, supaya Anda mengerti bahwa berkorban itu adalah budaya kerajaan sorga. Kalau kita nanti mau masuk ke sorga, kerajaan sorga memerintah dulu dalam diri kita, memampukan kita untuk punya kasih yang dinyatakan, yaitu dengan cara apa? Berkorban. Nah, Yesus menggambarkan, ini orang Samaria Bapak Ibu, melihat orang yang sedang teraniaya, menderita seperti itu, padahal itu adalah orang yang memusuhinya. Ingat, orang Yudea bermusuhan dengan orang Samaria. Orang Samaria dianggap kafir walaupun mereka adalah keturunan Abraham, karena itu dianggap kawin campur kan Bapak Ibu. Itu makanya orang yang dimusuhi justru malah bisa menolong dibandingkan dengan orang serumah ibadahnya, imam dan orang Lewi. Itu malah nggak peduli. Inilah gambaran kita Bapak Ibu, di mana kita seringkali ya mementingkan diri sendiri melebihi daripada berkorban. Takut miskin, takut lapar, takut saldo banknya berkurang, takut ya
nasinya berkurang untuk nolong orang lain, apalagi nolong pekerjaan Tuhan, dan kita terlalu memandang manusia yang lain untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ada orang tidak mau ngasih perpuluhan di gereja kita, kalau saya ngapain ngasih perpuluhan di GBI, pendetanya sudah kaya. Loh, apa hubungannya itu maksud saya? Ya, yang pertama, nggak ada hubungannya antara Anda berikan perpuluhan dengan pendetanya, karena lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk pendetanya. Yang kedua, saya hidup bukan dari perpuluhan jemaat, saya hidup dari Tuhan, karena saya nggak ngambil gaji dan nggak ambil perpuluhan jemaat. Kan aneh, saudara. Itulah gambaran, contoh saja ya, bagaimana ada orang yang kalau mau berkorban, suka lihat orang lain, suka lihat latar belakangnya, suka lihat yang namanya masalahnya, dan kita perlu belajar mengerti hal ini, bahwa pengorbanan kita dengan Tuhan harus tulus dari hati kita. Dan lihat baik-baik, bukan cuma sekedar repot ini orang Samaria, dia betul-betul berkorban. Dia turun dari keledainya, ya, satu. Kemudian dia minyaki dengan minyak dan anggur luka-lukanya, merawat, membalutnya, membuang rasa jijik. Yang itu adalah orang yang memusuhinya, Bapak Ibu, tapi dia menunjukkan kasihnya. Ini kan gambaran kerajaan sorga, ya. Dosa memusuhi Allah, sehingga Allah tetap mengasihi manusia yang dikuasai oleh dosa itu, dia berkorban untuk kita. Ya padahal sebetulnya, ya udah, kalau Allah nggak mau berkorban untuk kita, menyelamatkan kita sih nggak ada masalah sebetulnya buat Allah ya. Tapi karena kasihnya itu loh yang menggerakkan dia untuk menolong saudara dan saya. Digambarkan lewat kisah ini. Nggak ada hubungannya orang Samaria itu dengan orang yang menjahatin dia atau orang yang membenci dia. Dan menarik sekali, itu kan yang dilakukan oleh leluhurnya. Tapi kenapa kok anak cucunya jadi terkait dengan orang-orang pada masa itu, zaman itu? Dan lihat, orang Samaria ini tetap menunjukkan kasihnya buat orang Yerusalem ini, dan merawatnya dengan begitu sungguh-sungguh. Bapak Ibu kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, lihatlah baik-baik, ingat kalimat ini. Apa yang kita lakukan, pengorbanan kita karena kasih kepada sesama kita atau kepada pekerjaan Tuhan, dengar baik-baik, itu tidak kita lakukan untuk dia semata-mata, tapi kita bisa menunjukkannya untuk Bapa di sorga. Makanya Yesus bilang apa? Pergilah dan perbuatlah seperti itu. Orang itu bukan cuma ngerepotin ya, bahkan dia rela menderita untuk orang yang memusuhinya ini. Bayang, kita berkata apa? Dia menaikkan ke keledainya. Berarti dia nuntun keledainya jalan kaki pergi ke penginapan untuk nolong orang itu. Sejauh itu pengorbanannya, Bapak Ibu. Dan bukan cuma itu, apa yang ada padanya dikeluarkan 2 dinar. Itu upah 2 hari dia bekerja. Dan kalau masih kurang nanti saya akan tambah lagi. Itu pengorbanan yang totalitas, Bapak Ibu. Ayo kekasih Tuhan, renungkanlah dirimu baik-baik. Apakah hari ini kau sudah sungguh-sungguh berkorban untuk Tuhan? Kalau engkau berkorban untuk Tuhan, kau jadi pribadi yang akan mengerti makna hidup di dalam kasih itu. Dan kasih itu akan membuat Anda menjadi pribadi yang merasakan pertolongan Tuhan. Dan akhirnya, wow, keserupaan dengan Kristus itu nyata dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara bertanya kepada saya, Pak, apa mestinya saya berkorban? Apa untungnya buat saya berkorban buat orang lain? Bukan soal untung dan rugi, Bapak Ibu. Tapi soal kita melaksanakan kehendak Allah atau tidak. Siapa yang memerintah di hati kita atau tidak. Itulah kehendak Allah dalam diri kita. Ada banyak hal di sekitar saudara yang membutuhkan pertolongan saudara. Ada banyak kebutuhan di sekitar saudara yang perlu uluran tangan saudara. Kebutuhan Tuhan, kebutuhan sesama kita yang perlu uluran tangan saudara. Itu makanya saya mengetuk pintu hati kita sekalian pada malam hari ini untuk peduli dengan orang lain. Karena kasih itu akan membuat kita punya kepedulian. Bukan kepentingan diri sendiri, tapi punya kepedulian. Kepedulian itu membuat Anda akan merasakan pertolongan Tuhan. Ingat khotbah saya Kamis kemarin, perwira Kapernaum itu. Dia peduli dengan bangsa Yahudi, yang notabene nggak ada hubungannya dengan dia. Dia peduli dengan rumah ibadah, pembangunan rumah orang Yahudi, yang notabene bukan tempat ibadahnya. Tapi lihat baik-baik, ketika dia punya masalah, dia punya pergumulan, dia membutuhkan uluran tangan Tuhan Yesus. Lihat, Tuhan Yesus sampai mau nabrak adat istiadat orang Yahudi yang pergi berkunjung ke rumah Kapernaum ini. Tapi karena dia tahu diri, dia berkata, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Ini luar biasa kekasih Tuhan. Hari ini saya berdoa supaya kasih-Mu kepada Tuhan membuat engkau memiliki iman bahwa Tuhan peduli dengan saudara, karena engkau peduli dengan apa yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Kita berkata dalam 1 Yohanes pasal 3:17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dia? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perhatikan kata kuncinya, dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kata kebenaran ini artinya gini, kita itu menolong, berkorban dari apa yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Itu baik-baik Bapak Ibu ya. Jadi Anda menjadi pribadi yang tidak dimanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadinya, tapi engkau ditunjukkan oleh Tuhan untuk mampu menolong dalam kebenaran. Karena kebenaran adalah pribadi Yesus yang berbicara dalam hati saudara. Kita berkorban atas apa yang Dia taruh di hati kita, dan itu dibutuhkan kasih yang mau peduli dengan pekerjaan Tuhan. Doa saya
meminta saudara, mari sama-sama kita mempraktekkan firman Tuhan ini sepanjang bulan ini dengan hati yang penuh berkorban. Pengorbanan saudara menyentuh hati Tuhan untuk Dia menolong saudara. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian ini. Mari Bapak Yesus kekasih, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan renungkan firman Tuhan dan kita akan mengkomitmenkan diri kita dengan Tuhan. Dan saya percaya setiap saudara akan merasakan bagaimana gaya hidup kerajaan sorga ada dalam kehidupanmu. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita pada malam hari ini merenungkan kasih Tuhan. Pengorbanannya begitu besar, tanda Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia rela berkorban, karena memang itulah sifatnya. Dan bila sifat itu juga ada dalam diri kita, sebagai karya yang indah bagi Dia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama katakan dengan lebih sungguh, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kuasa Tuhan nyata atas kita. Haleluya.
Mari kekasih Tuhan, saya percaya pujian ini Anda semua akan dijamah oleh Tuhan. Kalau Yesus saja memberikan karyanya yang terbesar dengan lewat pengorbanan. Dan mari hari ini kita berdoa, minta sama Tuhan, supaya budaya kerajaan sorga, gaya hidup Allah itu ada dalam kehidupan setiap kita. Menjadi pribadi yang suka berkorban. The month of sacrifice pada hari ini, betul-betul kita remai supaya sepanjang bulan ini Roh Kudus memampukan dan memberikan Anda niat serta kemauan, keberanian untuk mau berkorban. Dan biarlah kasih Tuhan menyertai kehidupan saudara, sehingga kau menjadi mitra kerajaan sorga untuk menyatakan kasih Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini, di Kota Bontang, ataupun juga bagi sesama Anda di sekitar Anda. Mari minta anugerah Tuhan turun dalam hidupmu. Letakkan tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu sama Tuhan. Bapa di sorga, aku berdoa biar anugerah-Mu, penyertaan-Mu turun ke atas semua jemaat Clear Kota Bontang, khususnya yang hadir pada worship night pada malam hari ini. Dan biarlah mulai hari ini Bapa, Engkau berikan kepada kami satu kemampuan untuk berani dan mau mengalahkan roh mementingkan diri sendiri. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya kami tidak hanya hidup untuk mementingkan kebutuhan dan kepentingan diri kami sendiri, tapi kami mulai belajar untuk mementingkan kebutuhan dan keperluan kerajaan Allah. Mari Roh Kudus taruh dalam hati kami, agar kami menjadi pribadi yang saling mengasihi, saling mencintai, bahkan saling peduli buat sesama kami ataupun untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini, bahkan di Kota Bontang. Kami rindu supaya anugerah Tuhan ada atas setiap kami, dan kami menjadi pribadi yang menjadi mitra kerajaan sorga untuk mau menyalurkan kasih Tuhan, kasih Bapa bagi orang-orang di sekitar kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, aku bersyukur untuk ibadah worship night ini. Berkati setiap para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian untuk pelayanan worship night pada malam hari ini. Berkati tim PW, worship leader, singer, para musisi, tim multimedia, kameramen, dan diakon-diakonis yang melayani. Aku berdoa biar kasih Tuhan terus menyertai mereka, sehingga mereka tidak jemu untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang baik ini sampai Tuhan sudah datangkan. Ini akan menyertai kami saat nanti kami berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Terima kasih Bapa, sertai perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing, biar kami tiba di rumah dengan selamat, nama Tuhan dipermuliakan. Jauh dan dekat Tuhan kawali kami dengan pasukan malaikat sorga. Temukan kembali kami hari Jumat besok jam 1, jam 12 siang untuk kami boleh kubu doa, dan juga pada hari Minggu untuk kami menikmati ibadah berjamaah kudus. Terima kasih Tuhan, baik ya jam 7, jam 9 pagi maupun juga yang jam 5 sore. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami atur bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dari sekarang sampai Maranatha. Sebabnya kami mau angkat tangan kami betul-betul membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Mari kasih Tuhan, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Maka sekarang terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa di surga, dalam cinta kasih dan perkenanan daripada Putra yang tunggal itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dalam kuat kuasa persekutuan yang manis dan karib dengan Allah Roh Kudus, yang senantiasa menyertai, memberkati, dan menolong kehidupanmu mulai hari ini sampai Maranatha. Bawalah berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub ini turun atas ekonomimu, pekerjaanmu, usahamu, kesehatan, masa depan, bahkan kehidupan pernikahan dan rumah tanggamu, di dalam berkat nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau diberkati hari ini sampai Maranatha. Haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu ya, sampai jumpa dengan saya nanti hari Minggu. Tuhan berkati, dan saya percaya kita akan terus bersama-sama makin giat dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya, shalom, semangat terus melayani Tuhan. Haleluya.